Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selamat datang kepada para undangan, para pemirsa dimanapun Anda berada, grup ngaji wakaf korporat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya. Alhamdulillah, Allah Maha Besar ya. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali, menghirup udara ya, bersilaturahmi malam hari ini dalam acara ngaji wakaf korporat yang ke seri 18 ya. 18 13 Maret 2026. Ya, Alhamdulillah, salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang memberikan kita hidayah, yang memberikan kita ilmu, sehingga hari ini kita masih bisa belajar tentang Islam. Baik, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, malam hari ini tema kita tentang dividen Saratoga. Ya. Kampus, sekolah, pesantren, masjid harus punya. Bagaimana caranya? Malam hari ini akan kita kupas bersama narasumber kita, Bapak Iman Supriyono, founder dan direktur SN Consulting, beserta partner kita dari Madrasah Mabrur, Ustadz Hudan Mustaqim, yang sudah siap di layar monitor. Ya, baik Bapak Ibu yang semua yang berbahagia, saya pernah mendengar satu hadis begitu ya. Jadi kalau tidak salah maknanya seperti ini kira-kira ya. Jadi ada suatu masa ketika nanti di akhir akhir hari pembalasan itu ada kekecewaan dari manusia yang berkata bahwa ya Allah, hidupkanlah aku sekali lagi untuk aku banyak beramal saleh gitu ya. Untuk aku banyak beramal saleh, hidupkanlah aku sekali lagi untuk aku banyak beramal saleh. Kira-kira seperti itu ya, saya kurang. Nah, insya Allah nanti akan dibenarkan oleh pembicara kita. Nah, bahwa hal yang paling sangat manusia itu hal yang sangat merasa rugi begitu ya. Jadi kenapa kok tadi selama aku hidup tuh kok kurang sekali nih apa amalku ini begitu kira-kira. Nah, jadi yang membuat itu ternyata adalah yang amal yang sampai akhir-akhir itu masih akan terus dihitungkan ternyata melalui wakaf, satu wakaf. Nah, itu pokoknya tetap, tapi ganjarannya itu akan sampai berjalan terus walaupun kita sudah tiada. Nah, malam hari ini sekali lagi ini adalah acara ini adalah persembahan dari SN Consulting beserta Madrasah Mabur untuk mengedukasi kawan-kawan Muslim. Ya, walaupun bagi saya host juga masih belum sempurna kami ini ya, jadi ingin mengajak para kawan-kawan ini untuk semakin mendekatkan diri. Semoga apa yang kita sampaikan ini menambah kadar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kami pun juga masih banyak kekurangan, masih banyak dosa dan sebagainya, tapi kami juga berusaha untuk mengajak semuanya untuk kembali mengingat tentang hadis tersebut. Baik, yang hari ini judul khususnya adalah tentang dividen Saratoga. Kampus, sekolah, pesantren, masjid harus punya anak. Itu bagaimana? Nah, nanti akan disampaikan oleh pembicara kita, Bapak Iman Subriyono. Baik, saya persilakan
dari Pak Hudan akan menyampaikan eh, prolog dulu. Monggo silakan Pak Ustadz. Ye, terima kasih Mas Firman. Suara saya jelas? Jelas insya Allah. Jelas, Ge. Ge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Assalamualaikum Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh. sekalian, para peserta di seminar pada malam hari ini, yang terhormat Cak Iman dan Mas Firman dari SNF Consulting, kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi bersyukur ya pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bisa bersama-sama gabung di Zoom ini, sudah yang disampaikan bersama Mas Firman tadi. Monggo kita buka acara pada malam hari ini agar benar-benar hidayah Allah turun kepada kita semua di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan. Dan temanya malam hari ini insya Allah sangat menarik. Jadi sekali lagi sering saya sampaikan bahwa ini adalah kita membaca data ya, yang disampaikan oleh Cak Iman nanti itu adalah data nyata dari perusahaan yang namanya Saratoga, itu adalah perusahaan investment company yang bisa menghasilkan dividen. Nah, bagaimana caranya nanti kita operasional pondok kita, masjid kita, yayasan kita itu dihasilkan dari dividen itu bagaimana? Nah, seperti itu. Monggo kita buka acara malam hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah agar acara malam hari ini diberikan kelancaran sampai akhir nanti. Ala hadini al-Fatihah. أعوذ بالله من A'udzubillahi الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد Ya وإياك kana نستعين ya اهدنا kana الصراط sa'in. المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Ghairil ولا maghdubi الضالين alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut dengan bacaan Al-Ikhlas 3 kali. بسم Bismillahirrahmanirrahim. الله Qul الرحمن الرحيم huwallahu ahad, قل هو Allahus الله samad. أحد الله الصمد Id wa lam لم yulad يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. الله أحد Lam الله yalid الصمد wa lam لم يلد yulad wa ولم lam يولد yakul ولم lahu يكن له كفوا kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad kufuwan ahad. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja kita sambut, kita berikan waktunya kepada Cak Iman karena waktunya nanti terbatas. Nanti lebih lanjutnya kita bisa tanya diskusi di akhir nanti ya, seperti itu. Sekalian sekian dari saya, Madrasah Mabrur. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat SNF Consulting. Monggo Cak Iman, matur semua nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Iman? Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Ini di Zoom ini ada beberapa nama yang muncul yang saya kenal. Ada Ang Angga Gultom di Nah, itu katanya selalu terdepan, Ustaz Iman. Siap hadir Pak, ngaji paling depan ini Pak. Wah, Oke. kalian paling depan kan. ada Pak Roni Raska dari Pemalang. Ada siapa lagi itu? Mas Denny Samudra. Oh, Mas Ya. Denny masuk. Jadi Kawannya Imam Samudra itu. Sesama Samudra. seluas samudra. Masuk juga Pak Duk. Assalamualaikum. Ada Pak Cuk juga. Ya. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Pak Cuk. Salam kenal Ada- semuanya. Mas Iman sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Pak Cuk bagaimana sehat? Alhamdulillah. Ya, malam ini kita diskusi tentang Saratoga. Jadi sebenarnya kenapa kok Saratoga itu begini? Kalau kita perhatikan ya, wakaf itu, ngomong wakaf itu ada wakaf secara tradisional. Nah, secara tradisional wakaf itu sebagaimana kita sering mendengar itu istilahnya ada 3M, ya, makam, masjid, dan madrasah. Jadi tanah diwakafkan untuk makam, masjid, madrasah. Nah, tapi kita harus tahu bahwa kebutuhan tanah itu
tidak banyak. Tanah itu kalau berlebih atau properti secara umum kalau berlebih itu akan jadi eh, tidak ada gunanya. Maka kalau kita baca data-datanya BBI, tanah wakaf di Indonesia yang belum terdaya gunakan itu ada lebih dari 40.000 hektar, banyak sekali. Nah, maka kalau kita melihat fenomena itu, beberapa lembaga keagamaan sudah menolak kalau diberi wakaf tanah karena sudah terlalu banyak, gitu. Nah, sementara mindsetnya masyarakat, mau wakaf itu selalu tanah. Nah, ini kan nggak match ini. Nah, maka SNM Konsulting dengan Madrasah Mabrur ini terus mencoba untuk mengedukasi supaya wakaf itu bukan tanah. Nah, lalu kalau bukan tanah apa? Nah, ada yang kemudian menerjemahkan menjadi wakaf produktif. Apa yang dilakukan? Masjid misalnya mengumpulkan dana wakaf dari jamaahnya, dipakai untuk bikin minimarket di masjid itu. Nah, masalah berikutnya adalah membangun sebuah perusahaan dari nol itu ada siklusnya. Siklus pertama itu setelah berdiri adalah rugi, dan ruginya itu bisa panjang. Maka dan akhirnya dana yang dikumpulkan dari umat sebagai wakaf, kita pernah punya fenomena yang menarik itu 212 itu ada 200-an toko seluruh Indonesia, wakaf itu, saya sebut aja wakaf, dan sudah pada tutup. Karena memang wakaf produktif itu kalau dalam pengertian yang seperti itu, katakanlah bukan disebut tradisional, itu konvensional lah gitu ya, sebagai operating company, nanti maka eh, akan muncul periode rugi yang panjang. Nah, pertanyaannya kalau sudah rugi, kan harus ditobokin kalau nggak pengen tutup. Yang dipakai nolokin kita apa? Mau duit infak, mau duit wakaf juga. Nah, kan nggak boleh kayak begitu. Nah, maka kemudian mau nggak mau di era sekarang ini kita harus bicara tentang wakaf korporat. Nah, kalau kita ngomong wakaf korporat sebagai sebuah pengelola endowment fund alias nadir, pengelola wakaf, maka mau tidak mau harus menjadi investing, tidak operating. Nah, seperti apakah wajah operating company? Nah, kalau kita banyak contoh ya lembaga-lembaga amal di global ya, seperti yang sering disebut-sebut sebagai yang terbesar itu, misalnya Scientific Advisor itu dari gereja Mormon, LDS Church dari Amerika itu 22.000 triliun dana yang diinvestasikan. Tapi kalau di Indonesia memang belum, karena mindsetnya Indonesia itu tidak mengenal makhluk yang namanya investing company. Nah, itu masalahnya begitu. Jadi di konteks konotasi Indonesia kalau nyari duit itu selalu operating. Padahal kalau mestinya kalau di global, secara global, perusahaan investasi itu jauh lebih gede daripada perusahaan operating sebenarnya. Kayak BlackRock itu aset yang dikelola itu 11,5 triliun USD itu kalau dalam rupiah sekitar 200 berapa itu 200.000 triliun. Nggak ada perusahaan operating yang asetnya sebesar itu. Nah, maka malam ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat Saratoga. Kenapa? Saratoga itu adalah contoh dari investing company di Indonesia. Apa yang dilakukan? Mari kita lihat. Saya akan langsung ajak teman-teman untuk buka laporan keuangannya Saratoga. Apa namanya? Annual report ya, laporan tahunannya Saratoga. Apakah layar saya sudah kelihatan, teman-teman? Mas Firman? Kelihatan, Ya, kelihatan. Nah, oke ya. Nah, ini annual reportnya Saratoga 2024. Kenapa kok belum 2025, belum muncul? Nanti laporan tahunan 2025 baru muncul sekitar bulan Mei atau Juni kadang-kadang. Nah, tapi ini cukup memberikan gambaran. Nah, ini eh, poin-poin penting dari performa alias kinerjanya Saratoga. Nah, yang pertama adalah ini. Ini adalah eh, pada tahun 2024 ini eh, gambar ini 2024 itu Saratoga berinvestasi senilai 5,7 triliun. Jadi dia punya duit diinvestasikan 2024 itu 5,7 triliun. 2023 itu 2,1 triliun. 2022 itu 18,2 triliun. Nah, itu investasinya. Nah, ini resume ya. Nah, dari laporan ini kita juga tahu ya, bagaimana cara dia untuk berinvestasi. Ini kita perhatikan ini. Jadi
ini adalah Saratoga menyebutnya disiplin execution. Jadi Saratoga itu karena kerjaannya dia punya duit investasikan. Nah, investasi itu karena dia adalah investing company, dia punya saham di perusahaan. Investasi bagi Saratoga itu artinya dia punya saham di perusahaan, membeli saham perusahaan baik melalui private placement, IPO maupun uh, right issue. Tapi Saratoga lebih banyak masuk melalui private placement sebelum IPO ya. Nah, tahun 2024 ini, misalnya nih perhatikan ini. Saratoga itu, kursor saya kelihatan nggak, Mas Firman? Halo? Belum, Atau belum Kelihatan, Pak. kelihatan. Belum. nggak kelihatan ya kursor ya? Oh, Belum. sudah. Oke. Nah, Nah, ini itu. ya. Nah, ini ya, kita perhatikan ini. Tahun 2024, itu ada 87 proposal yang masuk. Ini peluang bagi Saratoga. Dari 87 itu, maksudnya 87 adalah perusahaan yang berpotensi untuk dimasuki oleh Saratoga melalui skema saham. Jadi perusahaan ini siap menerbitkan saham. Nah, dari 87 itu diseleksi melalui tahap awal tinggal 3. Nah, kemudian tahap berikutnya ada namanya desktop diligence, ini lebih teliti lihatnya, itu tinggal 2. Kemudian ada term sheet, ini lebih lanjut lagi, tinggal 2 juga. Nah, akhirnya dia hanya investasi 2. Perhatikan ini ya, dari 87 peluang perusahaan-perusahaan, dia hanya masuk 2. Ini hanya sekitar berapa persen? Ini 2, sekian persen aja. Nah, itu 2024. Bagaimana 2023? Dari 124 peluang investasi, setelah diseleksi preliminary itu tinggal 23, diseleksi tahap berikutnya, desktop diligence ini 10, dan kemudian term sheet ini yang terakhir 4, sebelum akhirnya diputuskan dari 4 itu hanya 2. Nah, jadi ini 124 ambil 2. Nah, kemudian 2023 ini dari 201 ambil 50 ya preliminary, kemudian 32, 7 dan 4. Nah, maka dia nanamkan duit ini sebesar 5,7 pada 2024. Kemudian 2,1 pada 23 dan 18,2 pada 2022 itu dengan cara yang sangat ketat sekali. Kenapa? Karena dia itu investing. Itu tidak seperti yang dikatakan orang-orang. Kalau orang-orang itu suka ngomong begini, Saratoga itu kerjanya membeli perusahaan buruk, diperbaiki lalu dijual. Nah, itu nggak sesuai dengan kenyataan. Karena dia itu investing, dia tidak pernah punya saham di atas 50% pada perusahaan manapun. Kenapa? Supaya dia tidak punya kewajiban mengkonsolidasikan. Nah, sehingga laporannya hanya dia naruh duit, nanti dapat dividen, gitu aja laporannya. Nah, karena dia tidak punya power untuk mengontrol, maka satu-satunya cara untuk mengamankan diri atas investasinya adalah dengan memilih yang paling bagus, dengan seleksi yang ketat. Jadi dari 201 hanya diambil 4, dari 124 hanya dipakai 2, hanya diambil 2. Dari 87 hanya diambil 2 juga. Nah, itu sekali, bukan beli yang jelek diperbaiki, bukan itu. Dia memang memilih perusahaannya bagus. Itu cara dia menyeleksi. Nah, ini adalah dividen dia. Jadi dia punya investasi itu banyak, di atas 100. Tapi kalau kita perhatikan siapa di antara mereka yang memberikan dividen, nah ini tahun 2024 Adaro memberi dividen 3,1 triliun, MPM itu 2,1 miliar, TBG itu adalah tower bersama, infrastruktur itu misalnya Publik 363. Ini aja, jadi 1, 2, 3, terus ada lain-lain. Jadi nggak banyak yang memberi dividen, tapi kita perhatikan ini tahun 2024 itu dia terima dividen totalnya 3,7 triliun. 2023 itu 2,7 triliun. 2022 2,5 triliun. Jadi sebenarnya tadi seperti saya sampaikan, model bisnisnya Saratoga sebagai investment company, dia itu didirikan oleh 2
bersahabat gitu, Sandi dan Edwin Suryajaya. Nah, dia nyetor duit berapa? Nah, ini bisa kita telusuri di laporan keuangannya. Mari kita lihat. Ini ini laporan keuangannya. Kita perhatikannya, ini adalah neraca 2023-2024. Kita lihat yang 2024. Jadi aset Saratoga tahun 2024 ini adalah 57 triliun. 57 triliun. Nah, pertanyaannya adalah kemana aset itu? Ya tadi ke Adaro, ke FBM, ke SAM, mereka-mereka itu semuanya. Tuh. Nah, dari mana asal usulnya? Yang kalau kita ngomong sederhananya, perusahaan itu sebetulnya cuma ada dua. Yang pertama adalah utang. Nah, dia dari 57 triliun ini utangnya adalah 6 triliun. Dan utangnya ini eh, tidak ada yang utang bank. Ini utang-utang operasional aja nih. Kayak ini pendapatan diterima di muka. Sekian. Ini ada di pinjaman tapi nggak banyak. Ini 3,2 triliun. Triliun aja, 6,0 triliun. Nah, yang lebih besar itu dari ekuitas. Berapa yang dari ekuitas itu adalah 51 triliun. Nah, dari mana? Mari kita bedah ini. Jadi ternyata ini modal store-nya ini adalah 271 miliar. Nah, 271 miliar itu adalah setorannya ada dua ini, ada setorannya pendiri dan investor selain pendiri. Kalau kita cek daftar pemegang saham Sartoga, pendiri Sandi dan Edwin itu masih pegang sekitar 90%. Jadi maka kita bisa simpulkan bahwa Sandi dan Edwin, Sandi itu punya sekitar 25%, Edwin itu punya sekitar ya 90 dikurangi 25 itu berarti 55% ya Edwin. Maka kalau kita perhatikan, Edwin itu hanya store 55% dari 270 miliar. Berapa itu? Dari 271, 55%. Ini sekitar 130-an, 100, ya 130-an miliar aja. Atau 140-an miliar. Itu yang store oleh Edwin. Sandi berapa? 25% dari itu. 25% itu dari 271, berarti sekitar seperempatnya. Ya. Jadi sekitar berapa itu? 60-an miliar. Segitu. Nah, terus kok tadi jadi 57 itu ketambahan apa saja? Yang pertama tadi dari utang, ketambahan dari utang total 6 triliun. Bukan hanya itu, ini ada namanya tambahan modal store. Ini dalam bahasa lain disebut agil saham. Ini adalah dana yang dibayarkan oleh para investor setelah pendiri dengan harga saham yang lebih mahal. Jadi misalnya kayak ini kan satu lembar saham menurut eh, akta ya, itu kan hanya Rp20. Tapi hari ini kalau kita cek ya, saya coba cekkan di Google berapa hari ini harga saham Saratoga. Harga saham Saratoga hari ini adalah 1.555. Maka kalau hari ini Saratoga menerbitkan akan laku 1.555, di mana dari 1.555 itu dibagi dua, yang 20 akan menjadi ini modal saham ini Rp20. Nah, selebihnya berarti adalah 1.355. Nah, saya kan 1.555, 1.555 dikurangi 20 berarti 1.535. Itu akan menjadi ini agri saham ini seperti laba gitu kan. Nah, itu yang menjadikan Saratoga menjadi besar. Itu kemudian diinvestasikan dan kemudian saham di mana Saratoga berinvestasi itu harganya naik, harganya naik, harganya naik, maka kemudian hari ini asal itu menjadi 51 triliun, yang mana komponen terbesarnya adalah ini. Ini bisa dikatakan ini 46 triliun ini berasal dari kenaikan harga saham itu tadi. Itu yang terjadi. Nah, itulah yang diinvestasikan Saratoga pada berbagai perusahaan dan kemudian perusahaan-perusahaan itu memberikan dividen.
Ya sudah begitu saja. Jadi Saratoga ini sebagai sebuah investment company dia tidak ikut ngelola Adaro, tidak ikut ngelola MPM, tidak ikut ngelola Primaya Hospital. Dia murni hanya sebagai pemegang saham yang nanti nunggu waktu RUPS keputusan bagi dividen, ya bagi dividen gitu aja. Nah, itu menurut saya yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial, sekolah, BIN, atau kampus-kampus, pesantren, seperti itu. Jadi dia, cuma bedanya dengan Saratoga. Kalau Saratoga itu duitnya itu dari pendiri, dari pemegang saham ini. Nah, kalau sekolah mengumpulkan dana dari masyarakat sebagai donasi, sebagai wakaf. Duit itulah yang kemudian harus diinvestasikan sebagai investing company nggak Saratoga dan kemudian menghasilkan dividen. Jadi sama bayangkan, ini Sandi, misalnya ini Sandi, hanya sekitar ini seperempatnya dari 270 itu sekitar 60-an miliar. Tapi hari ini Sandi itu kan pegang 25% kurang lebih. Dia nilai 25% itu menjadi sekitar 5 triliun. Jadi kalau hartanya Sandi disebut 5 triliun ini sebenarnya karena dia pinter mengkonversi duit 60 miliar kurang lebih pada tahun 91, Saratoga ini berdiri tahun 91. 91 atau 96 ya, pas ya. Sekitar itu 90 sekian itu. Dan kemudian dia mampu memberi bukti kepada para investor bahwa Saratoga ini hasil investasinya bagus, maka kemudian dia terbitkan saham, bahwa duit itu 5,1 triliun sebagai saham tadi, diinvestasikan kembali. Nah, hari ini total aset yang dia kelola, yang berasal dari setoran itu awalnya, ada utang tadi, ada laba ditahan, itu adalah 51 triliun. Nah, 51 triliun dapat dividen sekitar tadi 3 triliun tadi ini. Maka kita bisa katakan ini kira-kira terima dividennya sekitar 6% kalau dibanding dilihat dari angka total asetnya yang 51 triliun. Tapi kan itu kan nilai sekarang. Dulu Sandi hanya naruhnya 25. Maka dari 3 triliun itu sebenarnya kalau dihitung-hitungan kasar itu hanya Sandi itu 750 miliar. Nah, padahal dia investasi hanya 60 miliar. Jadi investasi 60 miliar tapi punya hak dividen sekitar 750 miliar. Nah, itu yang dibutuhkan apa? Ketepatan memilih memilih tempat untuk berinvestasi. Pertama, yang kedua adalah waktu. Nah, mau nggak mau waktu, kalau investasi itu variabel pentingnya adalah waktu ya. Saya suka menganalogikan itu kayak orang nanam jati. Faktor pentingnya itu adalah waktu. Makin tua makin bagus. Nah, itu saya kira pengantar diskusi aja ini. Karena acara ngaji wakaf korporat itu kita bikin forumnya santai aja, banyak dialog. Ini kita sudah memakan waktu separuh dari waktu kita, yang separuh selanjutnya kita isi dengan dialog. Monggo, Mas Firman atau Cak Budan. Ya, baik, Ustadz Iman. Ya, langsung saja ini ada pertanyaan dari chatbox, bukan pertanyaan ini. Dari Pak Muhammad, Mas, sayang sekali ya, dana yang terhimpun dari Semangat 212 mubazir karena sistem manajemennya belum matang. Laporan keuangan kuartal 1 dan kuartal 3 tahun 2025 dari Saratoga kok minus ya, Pak? Mungkin bisa langsung ditanggapi, Pak Iman. Ya, 212 itu bukan sistem manajemen yang belum matang, tapi salah. Dia harusnya dana wakaf itu nggak boleh jadi operating dan mendirikan perusahaan baru. Harusnya jadi investing, harusnya nggak Saratoga. Pilih perusahaan yang sudah siap, taruh duitnya di situ, bukan perusahaan baru. Nah, jadi ya bukan masalah manajemennya belum belum matang ya. Menurut saya sudah di awal ketika itu nulis ini bukan bukan eh, apa namanya, bukan investasi. Kalau menurut saya itu buang duit gitu. Buang duit, kira-kira ada 200-an. Nah, kemudian ini ada pertanyaan, laporan Q1 dan Q2 tahun 2025 kok minus. Nah, ini begini, nih, perusahaan investasi ini. Nah, saya kembali ke slide saya tadi ya. Jadi laporan keuangan perusahaan investasi itu pakai standar IFRS itu begini.
Nah, kita perhatikan ini jangan kita perhatikan ini tahun 2023 ini dia rugi ini berapa ruginya? 13 triliun. 13 triliun. Apa nggak tewas itu rugi 13 triliun. Nah, kita perhatikan dia akhirnya rugi tahun berjalannya itu 10 triliun. 10 triliun dia rugi tahun berjalan. Apakah nggak tewas? Enggak, ini adalah konsekuensi dari laporan keuangan perusahaan investasi Kak Saratoga itu yang namanya aset berupa investasi ini investasi pada saham ini dilaporkan nilai berdasarkan nilai pasarnya pada tanggal laporan 31 Desember. Nah, sebagaimana kita ketahui lantai bursa kita itu sangat fluktuatif. Jadi ini kalau per 31 Desember 2023 itu 51 Desember 46 dan setahun sebelumnya itu di atas ini ya, namanya rugi. Tapi apakah itu benar-benar rugi? Enggak. Karena sebenarnya yang benar-benar real itu adalah cash flow-nya. Nah, kalau cash flow-nya di sini, kita perhatikan kalau cash flow-nya. Jadi tahun 2023 itu, jadi kalau lihat laporan keuangannya perusahaan investasi, jangan lihat laba rugi saja, harus lihat cash flow-nya. Kita perhatikan dia terima dividen ini tahun 2023 itu 3 triliun. 2024 ini 4,2 triliun. Nah, dipakai untuk apa namanya, ada lagi tambahan, dia ada juga saham yang dijual mungkin, nggak terlalu banyak, nggak signifikan. Kemudian dipakai untuk biaya-biaya operasional, biaya operasional. Ini gajinya karyawan cuma 116 miliar aja. Padahal terima dividennya 4,2 triliun. Dan lain-lain kecil sekali sehingga eh, kalau kita perhatikan 4 triliun ini praktis hanya dikurangi nilai. Ini sisanya ini diinvestasikan ulang ini. Ini investasi ulang. Sehingga kalau kita perhatikan sebenarnya Sartoga secara cash flow ya sebagai sebuah perusahaan nih, apa namanya, investasi. Operasionalnya itu operasional investasi. Jadi dia terima dividen sekian, investasi uang sekian. Nah, akhirnya ini kas neto dari operasi itu minus. Maksudnya apa minus itu? Ya dia uang terima dividennya itu cuma 4,2 triliun. Sementara investasi ulangnya 5,7 ya minus itu. Nah, begitu. Jadi rugi pada sebuah perusahaan investasi harus kita pahami bahwa komponen yang paling berpengaruh, tapi itu tidak signifikan secara operasional adalah ini. Keuntungan atau kerugian itu atas investasi pada saham dan efek lainnya. Ini naik turunnya harga langsung ditaruh di sini, tapi sifatnya ini potensi rugi kalau dieksekusi. Artinya kalau dijual, kalau nggak dijual nggak rugi sebenarnya. Nah, yang paling penting bagi sebuah perusahaan investasi adalah ini tadi. Berapa dia terima dividen. 2024 itu 4,2, 2023 itu 3,032. Ini yang kemudian dipakai untuk biaya gaji ini, biaya gaji tadi nggak terlalu banyak, ini hanya 116 miliar. Kemudian dia kemudian juga membayar dividen kepada para pemegang saham Saratoga, bayar dividen juga agak banyak, ini tahun 2024 itu sudah 97 miliar, tahun sebelumnya itu agak banyak ini, jadi tahun 2023 itu 1 triliun, ini Sandi itu terima sekitar berarti 250 miliar itu Sandi itu, padahal dia naruhnya duit waktu dirikan Saratoga hanya 60 miliar kurang lebih. Nah, itu yang diterima oleh Sandi berkah dari investasi dia yang sukses melalui PT Saratoga. Begitu, Mas Firman. Baik, Ustadz. Begitu Pak Muhammad, Mas sudah ditanggapi oleh Ustadz Iman. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Denny Samudra. Nah, pertanyaannya begini, banyak lembaga sosial memiliki aset wakaf properti berupa gedung dan tanah yang sangat luas. Terkadang banyak lahan tidur dan gedung yang mangkrak karena terkendala modal kerja dan dana operasional. Bagaimana cara mentransformasi aset-aset ini agar kembali produktif dan tidak terjebak di operating company? Langkah strategis apa yang harus dilakukan oleh yayasan untuk menjadi investing company? Terima kasih.
Silakan Pak Iwan ditanggapi. Jadi kalau sudah terlanjur jadi properti, memang dijual pun juga susah. Apalagi kalau itu tanah wakaf ya. Maksudnya tanah wakaf yang sertifikatnya sertifikat wakaf. Kalau sertifikatnya masih HGB karena dihibahkan dulu bukan diwakafkan, masih bisa dijual. Tapi kalau itu sudah sertifikat wakaf, nggak bisa diapa-apain. Nah, makanya ini perlu edukasi pada masyarakat. Wakaf itu spiritnya adalah manfaatnya, bukan asetnya. Jadi ketika Umar bin Khattab itu menyampaikan pada Nabi pada sebuah hadis, dia punya tanah yang kebun kurma yang bagus di Khaybar. Dan itu kata Umar, ini saya belum pernah punya kebun sebagus ini, punya tanah sebagus ini. Gimana Nabi saya perlakukan ini? Kata Nabi, sedekahkanlah hasil panennya, tahanlah kebunnya. Jadi sebenarnya fokus dari wakaf itu hasilnya bukan asetnya. Biarpun asetnya gede, tapi kalau nggak ada hasilnya, nggak ada manfaatnya bagi umat. Karena yang dipakai oleh umat itu adalah hasil dari aset itu, returnnya, imbal hasilnya. Nah, itu yang harus kita kita perhatikan. Nah, kenapa kok harus jadi investing? Karena investing itu masuknya pada saat perusahaan sudah waktunya bagi dividen. Kalau mendirikan baru dari nol sampai laba itu bisa belasan tahun. Nah, setelah belasan tahun pun belum waktunya bagi dividen, nanti ada masa beberapa tahun sampai dia siap untuk bagi dividen. Nah, kalau investing nggak secara tugas, maksudnya pada perusahaan yang sudah siap bagi dividen. Kenapa? Karena eh, waktu dia masuk itu memang sudah dalam kondisi siklus yang tepat. Jadi kalau kita bicara siklus hidup perusahaan, itu dari berdiri sampai jadi itu ada 8 siklus. Nah, 8 tahap ya. Tahap 8 step. Nah, dari 8 step itu yang siap bukan step pertama, bukan step kedua, tapi step ke-6 dari 8. Itu baru siap. Nah, 1 sampai 5 ini perjuangan. Nah, kalau wakafnya masuk dari 0 ya nggak bisa. Nah, maka kalau sebuah lembaga wakaf itu punya properti, misalnya berupa tanah kosong, terus dia, wah ini supaya berdaya guna, kita bangun aja hotel. Itu nanti masih risiko, karena betapa banyaknya hotel mangkrak juga di kota besar. Di Surabaya itu ada berapa hotel mangkrak? Atau mau kita bangun aja Abi lagi pulang apartemen. kerja. Nah, banyak juga apartemen-apartemen mangkrak juga. Jadi tidak tidak serta-merta kalau properti itu aman. Jadi akhirnya takut juga mau bangun hotel karena banyak hotel mangkrak, mau bangun perumahan juga banyak perumahan-perumahan yang dijual nggak laku-laku gitu. Nah, sehingga ini memang mau nggak mau kalau kita pengen agar masyarakat apa namanya umat ini lebih powerful dalam daya gunakan aset-aset umat ini, terutama aset wakaf ya, kita harus mengedukasi bagaimana wakaf itu benar-benar dengan cara dan tema yang tepat dalam konteks ekonomi modern saat ini, bukan ekonomi zaman Nabi gitu. Zaman Nabi nggak ada saham, zaman Nabi ada saham baru sekitar tahun 1600 1700 ya. Begitu Mas Denny Samudra. Baik, Oke. Izin tanya, Jaiman. Oke. Kalau tadi yang ditanyakan Mas Denny kan tentang asetnya. Nah, kalau misalkan kita lihat di pesantren itu sudah banyak yang punya bisnis yang operating semua, belum punya investing. Nah, itu kalau menurut jenengan bagaimana? Langkahnya harus bagaimana? Ya, yang sudah terlanjur, namanya sudah terlanjur ya nggak apa-apa. Tapi dikoreksi. Koreksinya ada dua. Yang pertama, jadi misalnya kalau di Surabaya itu ada pesantren Hidayatullah, itu punya Sakinah, terus ada Jawa Timur ada Basmalah. Nah, itu ya bukan bukan salah, itu sudah dilakukan dalam konteks ilmu dulu gitu ya. Apa itu bagus. Tapi dikoreksi. Koreksinya apa? Ada dua. Yang pertama, perusahaan itu yang sudah jalan itu lakukan proses korporatisasi. Jadi direstrukturisasi, kemudian disiapkan untuk bisa masuknya dana. Sehingga nanti akan ada pesantren-pesantren lain, masjid-masjid lain, lembaga-lembaga nazir lain masuk ke Basmalah, ke Sakinah sebagai pemegang saham kayak Saratoga gitu. Nah, nanti dampaknya lama-lama pendirinya kalau misalnya Basmalah itu adalah Sitogiri, sahamnya akan turun secara persentase, tapi secara value tinggi, secara return tinggi, secara dividen tinggi, makin meningkat. Nah, turun secara persentase, nanti pada saat saham
pesantren Sidogiri pada basmalah sudah di bawah 50%, maka dia sudah jadi Kak Saratoga. Jadi dia sudah akan worthy investing. Nah, itu jadi dilakukan gitu. Yang pertama, yang kedua, yang sudah terlanjur kan ya sudah begitu. Yang belum aja dikoreksi, sekarang jangan lagi menjadi operating. Karena operating itu yaitu waktunya panjang, rugi panjang, dan yang lebih penting lagi, nanti akan bersaing dengan umat gitu. Jadi misalnya ada masjid, karena dia pengen mandiri, dia bikin retail, bikin minimarket, rame gitu di masjid itu. Siapa yang akan dirugikan? Ya? Jamaah masjid itu yang bisnisnya minimarket di sebelahnya. Gitu. Nah, masa masa masjid mau nyaingi jamaahnya? Nggak usah ya. Lebih baik kalau konsepnya investing adalah menjadi Saratoga, ya sudah kamu yang sudah punya retail di dekat masjid itu, kamu proses siapkan diri supaya masjid bisa mengumpulkan dana wakaf dan kemudian masuk ke tempatmu sebagai pemegang saham kecil aja nggak Saratoga. Sementara retail yang kamu dirikan sekarang berkembang jadi besar, jadi Alfamart dan sebagainya. Itu yang harus memang harus diedukasi masyarakat itu. Gitu, Kang Hudan. Siap, siap, siap. Matur nuwun masukannya. PR kita bersama itu nanti. Kita sharing ke beliau-beliaunya untuk biar bisa jadi investing. Ada pertanyaan itu di chat, Mas Firman? Saya bacakan aja ya, Mas Firman. Ya, silakan. Silakan. Ya, baik Pak Muhammad. Baiknya ini beliau menanggapi tadi ya. Baiknya mendirikan perusahaan investment company di bawah naungan yayasan atau cukup diwakili oleh salah satu pengelola wakaf yang dipercaya untuk invest di pasar saham, Pak. Jadi maksudnya mendirikan perusahaan investment company di bawah naungan yayasan atau cukup diwakili memberikan amanah ke manajer investasi, begitu Pak Iman. Bagaimana? Jadi kalau melihat ini ya lembaga-lembaga sosial kayak misalnya MIT misalnya, MIT itu kampus terbesar dan terbagus dunia ya. Itu dulu pada awal-awal dia mengumpulkan dana abadi, endowment fund dalam bahasa mereka dari para masyarakat ya, dari donatur. Awalnya itu dia berinvestasi langsung atas nama MIT karena MIT itu badan hukum. Kalau di Indonesia MIT itu perkumpulan, di sana namanya non-profit corporation. Nah, MIT awalnya bendahara MIT langsung berinvestasi misalnya pada perusahaan besar katakanlah pada Microsoft dengan nama MIT sebagai badan hukum. Nah, kelemahannya apa kalau kayak gini? Nanti akan campur antara operasional sekolahan kampus dengan investasi. Nah, maka ketika investasinya itu makin lama makin besar, dia akhirnya seluruh aset-aset investasi itu ditampung di satu perusahaan yang didirikan namanya MIT Investment Management Company, MITIMCO gitu. Nah, itu yang kemudian akhirnya mewadai seluruh investasinya. Jadi sekarang ini setiap MIT berinvestasi sudah tidak atas nama yayasan lagi, tapi langsung pakai nama MIT Investment Management Company, badan hukum PT, yang pemegang sahamnya adalah MIT. Nah, gereja LDS Church ya, gereja Mormon di Amerika sama, awalnya juga langsung bendaharanya investasi melalui langsung dan atas nama LDS Church, tapi kemudian ini menimbulkan masalah teknis karena nanti akan campur antara dana operasional gereja dengan dana investasi. Nah, maka kemudian dikoreksi dengan cara mendirikan perusahaan investasi namanya Ensign Peak Advisor sebagai badan hukum PT, duit investasi yang ditaruh di Ensign Peak Advisor, dan kemudian Ensign Peak Advisor baru berinvestasi ke perusahaan-perusahaan yang banyak sekali. Nah, begitu. Nah, bagaimana kalau di atas namakan orang? Wah, ini bahaya. Satu, bahaya itu orang itu bisa mati. Kalau mati nanti dikira haknya ahli waris tadi oleh ahli warisnya. Yang kedua, aspek pajaknya itu ngaco itu. Nanti orang itu akan kena pajak dengan sangat mahal. Sementara kalau yayasan berinvestasi, yayasan itu tidak kena pajak. Yayasan dan perkumpulan itu tax exempt, jadi bebas pajak. Nah, kalau dititipkan ke orang, orangnya nggak bebas pajak, harus bayar pajak mahal. Gitu kesalahannya kalau dititipkan orang. Dan di samping secara risiko konfliknya tinggi sekali. Begitu. Nah, itu ini kaitannya dengan Pak Muhammad tadi itu ya. Itu bertanya juga, itu investnya di pasar saham, Pak. Bagaimana itu? Pasar Jadi saham apa kalau pasar kita pasar primary wage, market?
pasar wage, pasar Apa legi, lagi? pasar sapi, Pasar pasar sapi. keputaran. Pasar keputaran. Jadi kebanyakan perusahaan investasi itu masuknya melalui private placement sebelum IPO. Kenapa? Ya kayak Saratoga masuk ke Primanya itu sebelum IPO, Primaya Hospital gitu. Kenapa kok gitu? Supaya bagi investment company harganya lebih murah. Satu. Yang kedua, bagi si investi, bagi perusahaan yang butuh duit tadi, dia memang harusnya IPO itu kalau sudah gede, kalau masih kecil pakai private placement. Nah, maka nggak Saratoga banyak juga masuknya melalui private placement. MIT juga banyak masuk melalui private placement. Nah, kalau di Indonesia yang kayak yang seperti LDSC itu berkumpulan kayak ACR itu juga sebenarnya saya ketuanya kebetulan itu juga baik, semua melalui private placement. Jadi tidak ke lantai bursa, sebenarnya sama-sama masuk sebagai pemegang saham. Cuma masuknya melalui langsung di depan notaris. Jadi istilahnya kayak B2B begitu, disebut sebagai private placement. Begitu, Mas Firman. Ya, gitu Pak Muhammad. Monggo kalau mau menanggapi ya. Saya beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Cuk. Ya, Pak Cuk. Bertanya, investasi apa yang tren saat ini? Mohon gambaran development MIT membuat MIT sustainable. Bagaimana mendevelop lembaga diklat? Apa yang dijanjikan oleh MIT terhadap investor? Silakan Pak Iwan. Jadi sebenarnya investasi itu bukan tren. Jadi investasi adalah jangan taruh telur pada satu keranjang. Jadi sektor apa saja dimasuki, nggak boleh ada yang tidak dimasuki. Dengan begitu maka kemudian dia risikonya akan jadi turun. Saya punya duit 100 gitu ya, 100 miliar atau 100 juta. Jangan 100 jadi taruh pada satu tempat, nggak boleh. Wah ini trennya ini sekarang lagi pedal, duitnya dipakai aja untuk bikin lapangan pedal. Wah itu bahaya kayak gitu itu bisa hilang duit itu. Ya kayak kayak 212 itu. Wah ini pakai bikin retail saja. Apalagi baru gitu, wah itu paling cepat itu hilangnya duit kalau dipakai untuk investasi pada perusahaan yang baru. Apakah itu fraud? Enggak fraud, ya memang kondisi bisnis itu kayak begitu. Kalau masih baru, itu nanti akan menjalani masa product market fit, biasanya itu rugi dan itu cukup panjang. Gitu. Sehingga harus tidak boleh taruh telur pada satu keranjang. Nah, kemudian bagaimana develop lembaga diklat? Ya, lembaga diklat itu kan pada dasarnya lembaga pendidikan. Tentu saja kayak MIT itu dia punya keunggulan memang. Apa keunggulannya? Dia itu kan kampus teknologi. Keunggulannya apa? Risetnya bagus. Sekarang ini kalau Amerika itu kan canggih sekali kan teknologi militernya ya. Bidik orang sekelas Khamenei aja sekali bidik langsung kena itu ya. Itu risetnya di mana? Risetnya di MIT. Jadi Kementerian Perang Amerika itu dia adalah penyumbang terbesar pendapatan riset MIT. Nah, artinya apa? Pemerintah Amerika itu kalau mau riset bagaimana senjata yang bagus dan sebagainya itu enggak sendirian, dia duitnya aja dikasihkan MIT, MIT yang riset. Karena MIT itu sudah sangat didengkot di bidang riset. Nah, saya mau sampaikan adalah bahwa apapun lembaganya yang kita dirikan, maka harus punya core kompeten yang kokoh, yang diakui oleh masyarakat, yang benar-benar berdaya guna di masyarakat. Nah, ketika itu barulah nanti sebuah lembaga itu bisa mendapatkan pasar yang bagus. Nah, ketika seperti itu sebagai lembaga pendidikan, baru nanti ngomong bagaimana menggalang dana donasi, kemudian diinvestasikan supaya kemudian bisa mandiri secara finansial, tidak tergantung pada duit dari para mahasiswa. Gitu, Mas Firman. Ya, begitu Pak Cuk. Kalau mau menanggapi, silakan. Iya, Saya, atas Manuan. siap. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Pak Gunawan. Bagaimana membentuk kader yang punya keahlian seperti Saratoga yang bisa tumbuh cepat sehingga kita bisa copy paste di tempat lain di pesantren? Kadernya, Pak. Ya, jadi kader itu kan asalnya dari orang yang belajar. Sandi pun ya tidak tiba-tiba kayak begitu. Kalau kita googling itu Saratoga itu didirikan tahun berapa? Saya cari. Nah, Saratoga itu berdiri tahun 91. Nah, IPO-nya tahun berapa? Saratoga IPO tahun berapa?
tadi berdiri tahun 91, IPO-nya itu 2013. Jadi butuh waktu dari 91 ke 2013 itu adalah 22 tahun. Nah, 22 tahun. Nah, maka saya suka menganalogikan orang berinvestasi, bikin Kak Sartoga itu seperti orang nanam jati. Nanam jati itu variabel yang tidak bisa ditawar itu waktu. Nah, tidak bisa dipercepat, tidak bisa dipupuk, tidak bisa disirami jati itu. Sama Kak Sartoga itu dari didirikan 91 sampai jadi dan IPO itu 2013. Itu 22 tahun. Jadi luar biasa. 22 tahun itu nggak singkat itu. Nah, itu yang penting ya bagi teman-teman yang mau pelaku sosial yang mau bikin Kak Saratoga untuk kepentingan pengelolaan dana abadi ya jangan tunggu-tunggu, jangan tunda-tunda, langsung bikin jalan, Hmm. langsung dirikan PT-nya. Gimana nanti investasinya? Ayo nanti bisa belajar kan, bisa nanti secara teknis bisa minta saran ke SRE Consulting bisa, atau Netbank investi-investinya pelaku nazir yang lain kayak ACR juga bisa. Yang penting dimulai, didirikan. Ada duitnya untuk memulai. Kira itu, Mas. Ya, intinya kalau membentuk kader jangan tunggu lama-lama. Ya, langsung gas. Oke, ini ada tanggapan dari Pak Muhammad ya. Yang tadi Pak Iman itu menanggapi katanya dengan pernyataannya Mas Denny tadi bahwa eh, lembaga sosial yang sudah terjebak di operating company, bagaimana mengajukan kembali agar asetnya produktif gitu tadi ya. Kemudian dia menanggapi kalau sudah terlanjur seperti ini dan tidak ada dana lain, garis bawahnya tidak ada dana lain, bagaimana langkah untuk investasi? Nah, gitu Pak. Kemudian selanjutnya, Jadi begini, kalau saya dulu ya. kan, Jadi oke, MIT punya investasi yang gede sekitar 600 triliun itu bukan berarti MIT itu terima duit SPP, kemudian dipakai untuk biaya gaji dosen dan lain-lain, ada sisa namanya laba, labanya diinvestasikan, bukan begitu. Setiap tahun MIT itu rugi kalau hanya mengandalkan SPP. Nah, maka aset investasi itu berasal dari penggalangan dana donasi dari masyarakat, bukan bukan labanya sekolahan, bukan. Nah, di Indonesia itu banyak saya jumpai sekolah pasang tarif mahal kepada murid-muridnya, nanti dia laba kan, labanya diinvestasikan, bikin bisnis di situ, bikin hotel, bikin apa misalnya minimarket, ya itu maksud untuk bagaimana menghilangkan transaksi aspek transaksional, jadi seolah-olah murid itu beli jasanya guru gitu, itu yang justru harus kita benahi. Jadi bukan beroperasi sekolah ya, bukan beroperasi dapat SPP, SPP-nya itu ada sisanya diinvestasikan, bukan begitu. Tapi kampus itu atau sekolah itu adalah sosial, menggalang donasi dari masyarakat, dapat duit, duitnya diinvestasikan, hasil investasinya untuk operasional, sehingga operasional yang tadi semula minus, kalau tidak ada hasil investasi jadi tidak minus. Begitu, Mas Firman. ya, ya baik. Masih lanjut pertanyaannya Pak Muhammad atau Pak Muhammad. Nah, lalu bagaimana mencari informasi private placement bisa didapatkan? Ya, itu memang private placement ini dibutuhkan adalah trust. Trust dari siapa? Investi harus punya trust kepada investor. Nah, pengelola dana wakaf dan abadi itu kan investor. Yang kedua, investornya harus punya trust kepada investi, perusahaan yang butuh investasi tadi. Trust itu dari mana munculnya? Dari kenal yang dekat. Kalau tiba-tiba nggak bisa, harus ada kenalan. Nah, makanya unit investasinya sekolah-sekolah itu harus kayak kayak Warren Buffett itu ikut jaringan bisnis ke sana kemari karena dia sedang mencari peluang untuk berinvestasi. Nah, udah dapat peluang aja, Saratoga dapat 200 yang diambil cuma 4 itu tadi, dapat 100 yang diambil cuma 2. Artinya apa? Memang aksesnya kepada perusahaan-perusahaan yang butuh dana investasi itu harus kuat sekali supaya bisa menyeleksi. Gak terima ada satu peluang, satu langsung dimasukkan di sisi, bukan gitu. Nah, untuk bisa seperti itu maka dibutuhkan network yang luas di
kalangan pelaku bisnis. Begitu. Oke. Demikian ya Pak Muhammad ya. Tadi sudah dijawab. Lanjut, ini adalah Bu Min, ada dia bertanya. Pak Iman, kami baru saja selesai menggalang dana untuk pembangunan, memperoleh 500 jutaan. Nah, karena dapat ilmu ini, mumpung ini belum dipakai, masih di posisi lembaga zakat. Ini mungkin bisa dipakai dengan skema endowment fund ya. Kalau private placement-nya ke sekolah-sekolah SMA, SMK, SMP, apakah bisa? Kami perguruan tinggi baru. Ya, Itu harus sesuai dengan yang disampaikan. Kalau donaturnya itu selama ini diberitahu, kamu berdonasi ya, mau dipakai untuk bangun gedung, ya harus dipakai untuk bangun gedung. Jangan sampai untuk yang lain, nanti dia kecewa, nggak cocok dengan yang disampaikan begitu. Nah, kalau memang mau endowment fund, yang ngomongnya kepada para donatur, ini ya kita mau bikin endowment fund, kita bikin dana abadi ya, ayo berdonasi. Nah, gitu. Atau kalau wakaf, oh ini wakaf ya, ayo kamu berdonasi ini untuk wakaf. Nah, kita akan pakai sebagai dana abadi, sebagai wakaf, nanti akan kita investasikan, hasilnya akan dipakai untuk operasional. Gitu. Terus ini ada pertanyaan tadi, kalau private placement-nya ke sekolah-sekolah sampai SMA, apakah bisa? Nah, itu gini, private placement itu kan skemanya saham. Sekolah itu, kampus, SMA, SMK, SMP itu tidak ada yang badan hukumnya PT. Semua yayasan atau perkumpulan. Nah, sementara yayasan perkumpulan tidak bisa menerima investasi sebagai ekuitas sebagai saham tadi. Sehingga nggak bisa, kalaupun dia berinvestasi ke SMK, SMK, ya mungkin disebut investasi, misalkan bangunkan gedungnya nanti dibayar gitu. Tapi itu proyek sebenarnya bukan berinvestasi kalau kayak begitu. Jadi proyek tidak mungkin private placement itu di lembaga selain PT. Harus PT. Koperasi pun nggak bisa. Apalagi yayasan atau perkumpulan. Ini private placement bikin sekolah gitu maksudnya. Gitu ya. Enggak ke sekolah, jadi duitnya disalurkan ke sekolah-sekolah. Iya, iya, iya. Jadi Bu Min, monggo kalau mau ada feedback bisa langsung bertanya live. Ya, waktu tinggal 3 menit lagi ya. Ya. Kita masih ada pertanyaan. Kita lanjut dulu di chat box. Ini harapan Mas. Ya. Saya Us Mauludin, baru Iya, silakan, gabung Pak. grup juga. Harapan saya memang belum paham banget. Jika ada profil Saritoga atau proses investasinya seperti apa, boleh Mas nanti di share di grup ya. Baik, Bapak. Materi Ya, akan makasih. kita share di grup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita selesaikan yang ada di chat box dulu ya, Pak. Waktunya terbatas. Pak Muhammad ini selalu menanggapi. Sebaiknya saran saya langsung bertanya aja, nggak usah pakai nulis, Pak. Lebih enak langsung jawab. Iya, Ya. langsung online aja. Iya. Berarti pengelola wakaf mendapat pekerjaan tambahan, memperluas jaringan. Bukan pekerjaan tambahan, itu pekerjaan pokok. Jadi pekerjaannya pengelola wakaf itu dua. Yang pertama menggalang duit, yang kedua adalah menyalurkan duit. Kalau hanya menggalang saja, menyalurkannya salah, nggak bagus ya, nggak powerful, jadi nggak bagus juga. Maka kalau mau menjadi nazir yang bagus itu ya tetap dua-duanya harus dimiliki skillnya, skill menggalang dana dan skill menempatkan dana berinvestasi. Ya. Kemudian ya. Dari buku itu Mas. Di Bu Min ini ya. Jadi pertama mendirikan investment company, terus setelah itu galang dana, khususnya galang dana. Ya, seperti tadi Bu Min. Ya Pak Iman, itu Bu Min bertanya. Pertama mendirikan investment company, terus setelah itu galang dana. Ya, izin. Oh iya. Enggak Bu, silakan langsung aja. Ya, assalamualaikum. Berarti mungkin
teknisnya pertama mendirikan investment company-nya, terus galang dana untuk dana abadi, begitu nggih prosesnya. Ya, jadi kalau belajar dari kayak gereja tadi, SDSJ atau MIT, awal-awal dia tidak bikin perusahaan investasi. Kan badan hukum mereka sudah bisa berinvestasi. Nggih. MIT itu badan hukumnya perkumpulan kayak Muhammadiyah. Ya kayak Muhammadiyah itu bisa langsung berinvestasi sebagai badan hukum di PT sebagai saham. Nah, dulu MIT begitu, tapi lama-lama setelah banyak duitnya baru dia mendirikan PT khusus untuk investasi namanya adalah MIT Investment Management Company. Nah, gitu. Jadi tidak harus. Tapi kalau mau sejak awal bikin PT juga boleh. Tapi kalau kayak ACR enggak. Awal ACR langsung pakai nama ACR aja. Tidak bikin PT lagi karena nanti pekerjaan tersendiri juga kayak begitu. Apalagi di awal-awal kan masih terbatas sumber dayanya. Jadi ACR Iya. sebagai badan hukum perkumpulan punya saham di beberapa perusahaan atas nama langsung ACR sendiri sebagai perkumpulan, tidak bikin PT. Tapi nanti ketika operasi PT-nya itu banyak lama-lama ya nanti kita akan bikin itu PT khusus untuk mewadahi saham-saham itu. Begitu. Lalu wadahnya itu pakai B2B-nya tadi. B2B-nya tadi pakai nama perguruan tingginya, Pak? Atau nama Ya pakai yayasannya. Muhammadiyahnya? Ya, kan Oh, kalau di Muhammadiyah perguruan tinggi semua itu kan satu badan hukum, yaitu Perserikatan Muhammadiyah atau Perkumpulan Muhammadiyah. Jadi kalau berinvestasi ya atas nama Perkumpulan Muhammadiyah, bukan atas nama kampus-kampus itu. Kampus itu kan eh, satu badan hukum kalau di Muhammadiyah. iya. Nah, berarti karena satu badan hukum, satu NPWP itu kan tidak bisa B2B dengan perusahaan yang kita private placement itu kayak ya Pak ya. Bisa, Bu. Karena Yayasan bisa jadi pemegang saham. tapi kan berarti harus atas nama seluruh PTMA-nya ini kan Pak, bukan satu kampus begitu. Ya, yayasannya kalau satu yayasan punya banyak kampus ya, yayasannya itu yang berinvestasi bukan kampus-kampusnya. Badan hukumnya, Bu. Nggih. Ya, nggih. Berarti kalau ini harus konsolidasi nasional kan panjang maksud saya. Kalau misalnya ini dimulai dari istilahnya prototipe kecil di tempat kami yang karena saat ini sedang belajar pada Bapak dan tim ini, itu kemudian kita buat semacam ini loh, mungkin bentuk nyatanya seperti ini. Jadi misalnya karena ini diinisiasi oleh pimpinan daerah, ya berarti yang berinvestasi, yang menggalang dana itu adalah pimpinan daerah, belum sampai ke seluruh perguruan tinggi itu gitu maksud saya Pak. Satu perguruan tinggi untuk percontohan begitu misalnya. Bisa begitu? Ya masalahnya yang bisa menjadi pemegang saham itu harus badan hukum. Jadi kalau kayak Berarti Muhammadiyah misalnya eh, untuk Muhammadiyah Surabaya misalnya untuk mau berinvestasi, pun Surabaya itu bukan badan hukum, badan hukumnya tetap Perserikatan Muhammadiyah. Jadi nanti teknisnya ini kalau mau teknis, jadi iya. eh, Unmu punya duitnya, Unmu Surabaya punya duit. Dia investasi katakanlah pada PT X gitu ya, sebagai pemegang saham. Nah, yang menjadi pemegang saham PT X nanti bukan Unmu Surabaya, tapi Perkumpulan Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, yang tanda tangan otomatis adalah Pak Haidar Nasir di pusat. Nah, tapi secara teknis kemudian Pak Haidar Nasir bisa membuat surat kuasa kepada Rektor Unmu Surabaya untuk menjadi wakil Muhammadiyah dalam kedudukan sebagai pemegang saham dari PT X itu tadi. Begitu teknisnya. Sama kayak pemerintah. Pemerintah itu kalau punya saham di PT, katakanlah PT Pertamina, ya tidak presiden yang akan RUPS di Pertamina, yang RUPS adalah orang yang ditunjuk oleh presiden. Siapa itu? Ya bisa menteri, bisa siapapun yang ditunjuk oleh presiden. Sama kayak gitu berarti. Ya Pak, siap. Matur nuwun. Matur Oke, nuwun. baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, jadi kita selesaikan saja yang ada di
chatbox. Nanti bila ada pertanyaan yang kurang jelas, nanti bisa disampaikan di grup Ngaji Wakaf Korporat. Baik Pak Iman, ini terakhir dari Pak Cuk itu ya, di mall atau plaza ada engkel tenan. Bagaimana dengan kampus diklat? Maksudnya difokuskan kepada kampus diklat Pak Iman. Tanggapannya silakan. Angel ya. Engkel ya. Bukan angel. Engkel. Bukan Engkel. engkel. Bukan engkel. Bukan engkel itu penyewa yang justru menjadi penarik. Gitu. Penarik misalnya kalau ada mall baru, kemudian ada McD masuk ke situ ya, maka mall itu akan terangkat brandingnya oleh McD. Nah kayak gitu. Nah kalau lembaga diklat kan tidak menyewakan Pak lembaga diklat. Lembaga diklat yang memberi training kayak kampus, nggak bisa ada tenan kalau lembaga diklat. Saya pikir begitu. Baik. Anchor Mas, tulisannya ANCOR, CANCHOR. Oh, anchor. Ya, anchor. Anchor itu tulisnya ankle. Ya. Ini Pak Muhammad saya tadi terlewat. Itu biaya operasional untuk memperluas kegiatan wakaf itu diambil dari dana wakaf atau dana pribadi, Pak? Ya dari dana lembaga, kan saya bekerja untuk lembaga bukan untuk pribadi. Kecuali kalau dia mau berbuat baik, bisa sampai sendiri saja, ya boleh aja kalau dia mau menyumbangkan tenaga. Kayak di ACR, para pengurusnya, saya kan ketuanya. Kalau ada kegiatan-kegiatan dibiayai sendiri, biaya orang per orang, tidak bebankan kepada ACR karena memang kita mau nyumbang ACR. Gitu. Ya, baik. Begitu ya, Pak Muhammad dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya malam hari ini. Bahwa tadi yang disampaikan Pak Iman bahwa kita ini harus memulai ya. Jadi memulai nanti dalam rangka memulai itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di eksekusinya di lapangan itu akan kalau tidak dimulai maka kita hanya sebatas berdiskusi aja ini. Maka bagi Bapak Ibu yang memang sudah berniat, yang tadi saya bilang bahwa wakaf itu adalah amal yang sangat produktif sekali, yang sangat powerful, hasilnya bisa menjadi terus-menerus sampai akhir hayatnya. Maka mari kita sama-sama menyatukan kekuatan untuk membantu, untuk bertindak produktif ya sebagai wakaf, terutama wakaf korporat ini sebagai kekuatan ekonomi umat. Baik, dari kami seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan sambung lagi di episode selanjutnya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, panjang umur dan bisa mengikuti kami kembali di episode mendatang, gitu ya. Pak Iman, terima kasih. Pak Udan, terima kasih. Dan Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Simak terus ulasan-ulasan kami, baik melalui artikel, ya, maupun diskusi-diskusi di grup korporatasi ataupun melalui Ngaji Wakaf Korporat di YouTube, di IG SNF, dan juga TikTok, ya, dan juga Facebook. Bisa diakses semua. Nanti rekaman akan kita berikan di grup dan juga materi. Tadi ada permintaan untuk dibagikan materi. Baik, seperti itu. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di mendatang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Firman. Makasih Pak Iman. Sehat selalu. Mari. Terima kasih. bermanfaat. Mari.